Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali mengadakan pembelajaran daring kolaboratif antara Universitas IPA Makassar dan Universitas Al-Azhariyah Mandar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang arsitektur dan infrastruktur dari teknologi cloud computing pada mata kuliah cloud computing. Oke, baik, jadi kita langsung saja bahas tentang arsitektur dari teknologi cloud computing. Baik, jadi dalam mendukung pengiriman data ke layanan berbasis cloud itu diperlukan beberapa komponen ya untuk membangun infrastruktur dari cloudnya itu sendiri. Komponen tersebut itu dibutuhkan untuk membantu mengoperasikan layanan dari cloud computingnya ya. Baik, jadi komponen yang dimaksud itu dapat meliputi node controller, cloud cluster controller, dan cloud controller ya. Nah, itu untuk komponen yang membentuk teknologi cloud computing, dan juga nanti kita akan bahas komponen-komponen yang membangun infrastrukturnya ya. Baik, jadi ada 3 komponen yang saling terkait pada cloud computing itu, dan saya singkat saja NC, CC, dan CLC. Ketiganya ini berada pada layanan IaaS ya, di cloud computing atau infrastruktur as a service. Baik, jadi komponen-komponen ini saya kasih analogi seperti halnya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah. Kalau kita membangun sebuah rumah itu ya tidak cukup ya hanya batu bata saja. Kadang kita butuh semen, pasir, dan lain-lain agar rumah itu bisa menjadi kokoh dan terbangun dengan sesuai yang kita mau ya. Nah, ini juga berlaku untuk infrastruktur teknologi cloud ya. Dalam hal membangun teknologi virtualisasi ya, kita harus mengekstraksi sumber daya pada komputer fisik, kemudian semuanya akan digabungkan dalam layanan cloud ya. Jadi penyedia layanan cloud ini akan menyiapkan software otomatisasi dan juga alat untuk controllernya atau manajemennya. Jadi akan menyiapkan lingkungan baru itu agar usernya atau penggunanya itu bisa mengakses apa yang dibutuhkan dan kapanpun mereka butuhkan ya. Jadi infrastruktur cloud ini sebenarnya adalah hasil kombinasi dari komponen yang terintegrasi pada arsitektur tunggalnya. Baik, kita bahas satu persatu komponen-komponen tersebut ya. Jadi komponen yang pertama yaitu node controller. Nah, node controller ini berfungsi
untuk menyediakan dan menjalankan layanan virtualisasi pada cloud computing ya, melalui virtual machine. Bisa singkat itu virtualisasi ya. Nah, kemudian selanjutnya itu manajemen resource ya. Jadi dia akan fungsinya node control ini akan memanage atau juga melakukan eksekusi ya pada resource atau sumber daya yang dimiliki cloud computing itu terkait dengan proses virtualisasi pada virtual machine. Nah, kemudian fungsi yang ketiga itu kendali proses ya. Jadi node control itu virtualisasi, dia menyediakan, dia mengontrol, memanage dan memantau. Yang terakhir kendali proses ya, memantau, mengendalikan proses-proses yang terjadi di dalam cloud computing ya. Nah, apa yang biasa dikendalikan oleh node controller ini itu ada 4 sebenarnya proses utama yang ditangani oleh node controller, yaitu biasanya dia melakukan proses shutdown, clean up, startup dan juga inspection. Nah, shutdown itu ini ya yang kita kenal ya, mematikan layanan atau mematikan sistem. Kemudian dia juga membersihkan sistem ya. Kemudian ya, kalau dia bisa men-shutdown ya tentu dia juga bisa men-startup kembali atau memulai kembali sistemnya, dan juga dia sesuai fungsinya yaitu ya, kendali proses. Dia bisa meninspeksi atau inspection ya, memantau kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung pada sistem. Jadi untuk node controller ini kadang-kadang kita itu kalau menggunakan cloud, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa sebenarnya ada server yang rusak. Nah, itu dengan mudah itu bisa di switch ke server yang lain ya. Jadi kita itu bisa terhubung dari Indonesia ke Amerika umpamanya, atau Indonesia ke Singapura, itu dengan node controller ya. Jadi dia bisa dengan mudah men-switch antara satu server ke server yang lain tanpa mengganggu proses yang sedang terjadi di dalam sistemnya ya. Nah, itu adalah fungsi dari node controller yang perlu adik-adik tahu ya. Itu tadi dia menyediakan, dia mengontrol atau memanage dan memantau proses yang terjadi di dalam sistem ya. Nah, setelah node control, maka komponen selanjutnya itu cluster ya, cluster control atau disingkat CC. Fungsinya juga ada 3, itu data collector, menentukan jadwal dan manage konfigurasi jaringan ya. Jadi setiap node pada cluster control, jadi satu cluster control ini bisa banyak node ya. Jadi setiap node pada cluster control itu diparalelkan untuk pengerjaan bersama-sama ya, dari satu atau beberapa tugas. Jadi seperti tadi ya, kalau ada server yang bermasalah ya, itu server kan bekerja bersama-sama, melayani bersama-sama. Nah, kita tidak akan tahu ya kalau ada server yang sedang bermasalah, itu dengan mudah di switch ya, di satu node control
antara node control yang lain dengan adanya cluster controller. Jadi cluster controller ini akan langsung berhubungan dengan node controller ya. Jadi cluster controller itu mengumpulkan semua data dan informasi dari node controller ya, dan cluster controller ini tadi ya bisa punya satu atau bahkan ratusan node controller ya. Jadi tugas yang selanjutnya itu adalah menentukan jadwal eksekusi untuk virtual machine ya kepada node-node yang sudah dipilih ya. Nah, salah satu kekuatan cloud itu adalah virtualisasi ya. Dan node controller itu mengeksekusi sumber daya yang menjalankan virtual machine tadi ini untuk virtualisasi. Nah, kemudian tugas yang ketiga itu manajemen konfigurasi jaringan, yaitu dia akan memanage konfigurasi itu melalui logic connection ya, yang digunakan oleh satu atau beberapa node controller ya untuk mengirimkan pesan atau juga konfirmasi ke cluster controller ya. Nah, biasanya tugas-tugas tersebut itu dia akan melibatkan cluster head node ya. Kemudian kita akan membahas komponen selanjutnya, yaitu cloud controller ya. Nah, ada 4 fungsi dari cloud controller ini, yaitu proses command request, membantu dalam penjadwalan di virtual machine, kemudian membantu proses manajemen user, dan SLA ya, atau service level agreement. Jadi saya singkat saya CLC. CLC itu adalah komponen yang berhubungan langsung dengan usernya ya. Jadi sebenarnya kita itu sebagai pengguna dari teknologi cloud ya, atau kalau kita menggunakan aplikasi berbasis cloud, maka kita akan langsung berhubungan dengan komponen cloud controller ya. Jadi nanti saya perlihatkan di gambar arsitektur cloud ini di mana posisinya. Jadi posisi cloud controller ini tepat di antara cluster controller ya, antara cluster controller yang mempunyai beberapa atau sejumlah node control. Nah, kita bahas fungsinya. Jadi fungsi dari cloud controller ini, dia akan memproses atau menerjemahkan instruksi ya, atau perintah, atau sering kita sebut dengan command ya, atau juga biasa juga kita sebut dengan request ya. Kalau ada request dari user, dia akan menerjemahkannya ya. Nah, kemudian cluster controller dan node control tadi ini ya, akan membantu melakukan penjadwalan di virtual machine ya. Nah, tentunya diatur oleh cloud controller. Kemudian dia membantu proses manajemen user atau pengguna ya, di dalam cloudnya, di dalam aplikasi berbasis cloud. Nah, yang terakhir ini adalah mengurusi SLA atau service level agreement. Jadi service level agreement ini terkait layanan cloud, layanan cloud apa saja ya yang diberikan kepada usernya ya, atau penggunanya.
Nah, berdasarkan tiga komponen utama tadi ya, node control, cluster control, dan cloud controller, maka dapat dilihat bagaimana arsitektur umum ya dari cloud computing ya. Kita bisa lihat di gambar ini bagaimana cluster controller itu bisa mempunyai satu atau ratusan node controller ya. Jadi bisa saja ada node controller di Indonesia, ada node controller di Singapura, ada node controller di US ya, yang dikendalikan oleh cluster controller ya. Jadi user ya atau pengguna layanan ini, pengguna aplikasi berbasis cloud ini akan langsung berinteraksi dengan cloud controller ya. Jadi ini adalah gambar dari arsitektur umum ya dari teknologi cloud computing. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana infrastruktur ya. Sebenarnya ini infrastruktur dari cloud computing ya. Jadi teknologi cloud computing itu sekarang ini perannya itu betul-betul signifikan ya untuk proses bisnis di era digitalisasi ya, seperti sekarang dan mungkin juga di masa depan ya. Jadi ini teknologi cloud computing diperkirakan akan terus berkembang. Jadi teknologi ini bisa menyentuh setiap bagian dari kehidupan ya, karena kita tidak lepas dari yang namanya internet. Jadi akan menawarkan banyak keuntungan dalam hal seperti fleksibilitas, penyimpanan, sharing ya, seperti Google Drive dan lain-lain, pemeliharaan, dan banyak lagi keuntungan yang kita dapatkan dari teknologi cloud computing. Kalau kita lihat sebagian besar perusahaan ya, perusahaan yang punya skala yang sudah besar seperti Google, Skype, Netflix itu yang sudah menggunakan teknologi cloud untuk kegiatan operasionalnya. Tentu perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan storage ya, atau penyimpanan yang betul-betul signifikan ya. Seperti Netflix pokoknya dia harus menyimpan berbagai jenis film ya di cloud ya. Yang disediakan tentu platform cloud, tapi efisiensi dari teknologi ini ya tentu membutuhkan komponen atau sub komponen pendukung ya, yang jelas tertanam di dalamnya, itu berupa teknologi cloud computing yang tentu bisa memberikan bandwidth yang lebih tinggi kepada usernya, kemudian juga penyimpanan data yang lebih besar ya, dan dapat digunakan kapanpun dan dari manapun. Jadi arsitektur cloud ini sendiri merupakan cara dari suatu teknologi itu yang memungkinkan komponen-komponen tersebut untuk membangun atau bergabung untuk membangun sebuah teknologi cloud ya, di mana resource-nya itu atau sumber dayanya itu dikumpulkan melalui teknologi virtualisasi dan di-share ke seluruh networknya ya. Nah, kita lihat
eh, komponen-komponen lain pembentuk teknologi cloud computing ini ya, ada juga eh, komputer front end, komputer back end, dan tentu penghubungnya atau networknya. Jadi front end dan back endnya ya tentu harus berkaitan satu sama lain. Kita bahas masing-masing ya. Kalau front end, ini berpindah slide. Kalau front endnya ini, dia menyediakan aplikasi yang diperlukan untuk layanan berbasis cloud ya. Jadi aplikasi dari sisi klien ya biasanya merupakan ini ya, browser web ya. Jadi intinya komponen ini merupakan apa yang kliennya lihat atau usernya lihat ya. Jadi front end itu langsung berinteraksi ya dengan usernya, sementara di backendnya ini adalah bisa kita bilang mesinnya atau bagian penting dan besar dari keseluruhan arsitektur cloud computing. Jadi komponen ini dia bertanggung jawab untuk memantau semua program yang menjalankan aplikasi di front endnya di depan. Kemudian di backend ini ya tentu dia punya sejumlah sistem penyimpanan data yang besar ya, dan server yang besar. Nah, platform dari front end ya, atau bisa dibilang klien atau perangkat yang digunakan untuk mengakses cloud tersebut, itu akan diberikan model pengiriman berbasis cloud ke komputer backend. Nah, adapun penghubungnya atau networknya ini dia akan menciptakan arsitektur cloud computing ya, agar suatu aplikasi itu bisa berjalan. Tentunya dia akan memberikan end user itu kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya cloudnya ya. Nah, kemudian pada komponen network ini juga ya tentunya menghubungkan front end dan back end ya, yang memungkinkan itu setiap user untuk mengakses resource ya, atau sumber daya seperti penyimpanan tadi atau storage-nya ya. Jadi ini tentu membantu user untuk menghubungkan dan menyesuaikan rute ya, dan protokolnya ya. Nah, itu kita lihat dari arsitektur komputer ya, arsitektur cloud computing ya. Nah, kalau kita lihat dari komponen baik, jadi ini adalah komponen infrastruktur dari cloud computing ya. Nah, layanan cloud itu bisa digunakan melalui PC, tablet, dan device lainnya yang terkoneksi dengan komponen backendnya itu tentu menggunakan jaringan. Jadi komponen-komponen yang bentuk infrastruktur cloud itu meliputi jaringan, hardware, dan tentu saja adalah storage ya, atau penyimpanan. Kita bahas dulu yang pertama, itu jaringan. Nah, jaringan ini adalah channel komunikasi yang membuat informasi dapat berpindah dari backend ya ke device dari pengguna, device apapun itu, entah dia menggunakan tablet, handphone, atau laptop ya. Jadi komputasinya itu
sorry ya, di sini salah, di komputasinya berlangsung di pusat data off premise ya. Jadi ini beda dengan on premise ya. Kalau on premise itu adalah server yang berupa software yang dijalankan secara internal ya, biasanya oleh tim IT perusahaan. Nah, sedangkan kalau off premise, nah, dia kalau off premise itu ya dia diakses ya, diaksesnya via internet ya. Jadi sumber daya hardwarenya itu divirtualisasi ya, sehingga bisa men-sharing dan mengirimkan resource kepada usernya itu atau penggunanya itu yang berlokasi di lokasi geografis yang berbeda. Itu yang berbeda antara on premise dan off premise. Jadi pengguna mengakses dan berinteraksi dengan komponen-komponen ini melalui jaringan private ataupun public ya, yang mengkomunikasikan data antara kedua belah pihak ya. Jadi biasanya data berbentuk informasi visual ataupun mungkin ada logs ya, atau fungsi-fungsi kontrol yang dikomunikasikan di seluruh jaringan. Nah, jaringan ini terdiri dari komponen-komponen fisik ya tentunya, seperti listriknya, routernya, kabel dan saklarnya, lalu juga termasuk aplikasi software, firmware ya, hardware yang mengaktifkan itu komunikasi dari datanya ya. Nah, itu untuk jaringan. Pembentuk infrastruktur cloud computing. Bagaimana tentang hardware? Nah, cloud computing atau komputasi awan itu diakses dengan seperangkat host virtual ya, yang mewakili komponen perangkat keras fisik yang sebelumnya telah dikonfigurasi. Meskipun pengguna tidak mengontrol, mengelola dan mengoperasikan hardwarenya itu di layer fisiknya mereka ya, tapi terdapat abstraksi layer dan infrastruktur ya. Komponen hardware dari infrastruktur cloud computing ini ya termasuk servernya ya, termasuk software, CPU-nya, processing unit, kemudian GPU-nya ya, grafisnya, power supply, memori, dan ya komponen-komponen hardware lainnya. Nah, ini alokasi dari sumber daya hardware ini bisa diskalakan ya, melalui pengguna dan beban kerja IT itu via virtualisasi ya, dan abstraksi dari layer pengguna. Namun ya tergantung dari model layanan cloud apa yang dipilih ya. Layanan kan ada 3 ya, ada IaaS, PaaS, dan SaaS ya. Nah, itu dari hardware. Bagaimana dengan storage-nya ya? Jadi sistem penyimpanan itu penting ya, penting. Pusat data cloud itu menyimpan data dari segala macam tipe penyimpanan dan perangkat. Hardware stack ya, yang ada itu mendukung infrastruktur penyimpanan diabstraksi via virtualisasi. Jadi ya ini memudahkan untuk user untuk menggunakan storage-nya atau penyimpanannya sebagai layanan cloud yang bisa
ditambah ataupun dihapus ya. Jadi tergantung usernya mau menambah data atau untuk menghapus datanya ya, tanpa perlu menyediakan hardware secara manual lagi ya di setiap servernya. Jadi itu bagaimana cloud computing bekerja melalui komponen-komponen tersebut tadi. Kalau kita lihat di komponen storage ini ya, ini agak harusnya lebih detail ya, Ini kita lihat di sini di storage-nya untuk cloud computing itu ada format penyimpanan dari cloud. Ada block storage, ada object storage, dan ada file storage. Untuk block storage ya, ini berarti membagi data menjadi blok-blok yang disimpan di sistem penyimpanan yang berbeda dalam beberapa server. Jadi datanya itu dipisahkan dari lingkungan hardware yang ada, kemudian volume penyimpanan individunya yang masing-masing usernya ya, itu bisa dibagi-bagi ke beberapa instansi yang disebut tadi blok-blok ya. Jadi block storage itu sebenarnya paling cocok untuk aset data statis ya, yang tidak banyak bergerak ya. Kemudian ada format penyimpanan object storage. Object storage itu file datanya itu dipecah menjadi beberapa bagian, masing-masing dilengkapi dengan pengenal metadata ya, lalu disimpan sebagai objek data yang tidak dikompresi dan tidak dienkripsi ya, atau dienkripsi. Kemudian informasi metadatanya itu dikustomisasi. Object storage ini sebenarnya paling pas kebalikannya dari tadi block storage ya. Kalau block storage itu cocok untuk data statis, kalau object storage ini dia cocok untuk data yang berubah-ubah atau dinamis ya. Kemudian yang format penyimpanan terakhir adalah file storage ya, ini diasosiasikan dengan NAS atau Network Access Storage, dan punya cara kerja yang mirip dengan perangkat yang ada di PC kita ya, perangkat lokal ya. Jadi file storage ini mudah dikonfigurasi ya, kalau datanya itu satu jalur ya. Jadi intinya layanan cloud ini dipisahkan dari sumber daya hardware-nya seperti power komputasi ya, dan penyimpanan dengan menggunakan virtualisasi. Fungsionalitas dari hardware itu dia akan diemulasi dalam sistem ya, sistem software, sehingga user itu punya akses terhadap data virtual mereka ya, dari sumber daya hardware ya, seperti platform, processing ya, penyimpanan, dan jaringan. Sumber daya hardware ini memungkinkan layanan cloud itu dioperasikan oleh penyedia jasa cloudnya. Jadi penggunanya membayar layanan yang mereka gunakan, sehingga jika ada isu pada layanan cloud itu sebenarnya tidak boleh berdampak ya pada SLA tadi atau Service Level Agreement. Baik, yang terakhir adalah karakteristik dari infrastrukturnya. Jadi karakteristik dari infrastruktur cloud ini berbeda dari
data center on site ya. Kalau data center on site ya bisa dibilang tadi on premise ya, on premise. Sedangkan kalau di cloud itu ya tidak seperti itu ya, karena karakteristiknya itu skalabilitasnya tinggi, pooling sumber daya fleksibel ya, permintaan service secara, jadi permintaan self service secara on demand ini maksudnya pelayanan mandiri sesuai permintaan ya. Artinya maksudnya begini, cloud computing ini punya self service portal ya. Jadi user itu bisa melakukan konfigurasi dan bisa mengelola sebuah layanan tanpa harus berinteraksi dengan penyediaannya atau vendor cloud computingnya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan permintaan self service secara on demand. Nah, kemudian apalagi dilindungi oleh layer security ya, keamanannya untuk mencegah serangan-serangan cyber ya. Tentu keamanan data penting ya di cloud computing ini. Apalagi kalau kita menggunakan public cloud ya. Nah, kemudian ada lagi infrastruktur selanjutnya itu karakteristiknya yaitu model as a service. Nah, itu dikenakan biaya berdasarkan penggunaannya, kemudian tersedia akses ke sumber daya dan layanan IT-nya, dan yang terakhir adalah infrastruktur cloud tentu dikelola oleh penyedia cloud itu sendiri ya. Nah, apa yang mendasari perbedaan antara infrastruktur cloud dan arsitektur cloud? Jadi, sebuah arsitektur cloud itu adalah sebenarnya bagaimana teknologi individu bisa membuat lingkungan komputasiawan atau teknologi cloud computing ya. Jadi sebuah cara untuk mengumpulkan komponen untuk membuat cloud ya, komponen-komponen tersebut itu tadi hardware, sumber daya virtual, jaringan, sistem operasi ya, middleware-nya, otomatisasi, manajemen, kontainer, dan lain-lain. Nah, kalau infrastruktur cloud ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membentuk cloud, nah, arsitektur cloudnya ini adalah blueprintnya atau gambarnya ya, blueprint dari bagaimana kita membuatnya ya. Saya analogikan seperti tadi ya, kalau kita membangun sebuah rumah, nah tentu kan kita butuh material-material ya. Itu material-material seperti semen, pasir, dan lain-lain tadi ya. Selain dari itu, material-material tadi tentu kita juga butuh blueprintnya atau gambar untuk mendirikan rumahnya ya. Nah, itu yang penting juga. Tidak mungkin kita hanya menggabungkan saja material-material tersebut ya tanpa gambar ya. Dengan adanya gambar tersebut atau blueprint tersebut, tentu material-material tersebut tadi bisa digabung sehingga bisa bentuk sebuah fondasi yang terukur, tembok yang terukur ya, hingga atap rumah. Nah, jadi begitu perbedaannya ya, antara infrastruktur dan arsitektur yang membangun sebuah teknologi cloud computing. Baik, jadi saya kira sekian untuk materi infrastruktur dan arsitektur cloud hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi adik-adik
mahasiswa, juga untuk saya sendiri. Semoga ilmunya berkah. Saya akhiri pertemuan daring ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.